Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Husu' fi Shalah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Adi bin Wahab Al-Qahtani. Konsep kita akan mutalaah kitab ini, akan kita coba merasakan, mempraktekkan sampai bagaimana kita bisa merasakan itu. Kali ini saya ditemani oleh Ustaz Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin ya. Insyaallah. Sekarang kita buka halaman berapa dan bab berapa? Alhamdulillah sekarang sampai di pembahasan yang ke-8, halaman 52. Alhamdulillah, tentang Hukmul waswasi fi shalah. hukum waswas dalam sholat. Nah, ini yang sering kita rasakan, bahkan mungkin pemirsa juga merasakan itu, dan ini perlu untuk kita kaji sampai kita bisa nggak terhindar dari waswas itu. Kenapa? Tanpa sadar kadang kita begitu takbir, bicara, baca Al-Quran saja, Al-Fatihah saja, tiba-tiba lamun, ini lisan tetap jalan karena refleks. Karena mungkin dari kecil kita baca Al-Fatihah, mungkin kita baca surat-surat pendek juga refleks. Bahkan bacaan ruku itu kan pendek sekali, itu pun masih melamun. Bahkan was-was di dalam ini sholat ini ke rakaat pertama ini atau kedua ini, nah itu kadang-kadang itu menjadi was-was. Tidak hanya itu, was-was itu batin kita juga merasakan tidak ada apa, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Quran mengatakan bahwa kita berlindung kepada Allah. Jadi dari godaan setan itu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang di dalam hati itu selalu ada was-was, meragukan terus. Nah, ini bagaimana kita mencoba menghayati bacaan kitab ini sampai kita mencoba memasuki suasana batin Syekh Al-Qahtani yang menyusun ini, karena beliau menulisnya itu pasti dari batinnya. Syekh Al-Qahtani menghantar kita dari mulai mafhumul khusyuk sampai membedakan antara khusyuk nifak, khusyuk iman, sampai terasa bergetar kulitnya. Itu pasti sang penulisnya adalah orang yang mengikuti suasana ini, suasana batin ini. Dan ini yang saya harapkan, mudah-mudahan kita juga sebagai pendengar, sebagai penyimak, sebagai pembaca, dan kita akan mencoba mempraktekkan sama, paling tidak mendekat-dekati suasana batin beliau, yang beliau pun diambil dari kitab-kitab sebelumnya, dan itu langsung bersambung langsung ke Rasulullah SAW, dan itu akan sambung menyambung. Jadi ada silsilah yang bisa kita rasakan, dan ini saya yakin ketika ini bisa dirasakan, seluruh sekujur tubuh kalau bergetar, ya sekujur tubuh orang yang beriman bergetar semuanya, sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Jadi orang beriman itu sebut nama Allah itu seluruhnya, berarti kan dari Rasulullah, sahabat sampai kita mestinya serentak secara kolektif bergetar semua jika membaca Quran. Jika disebut nama Allah, berarti nama Allahnya satu, tapi digetarkan sampai ke sekujur tubuh dari mulai zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama, para wali, bahkan orang biasa macam kita mestinya juga bisa merasakan itu. Hari ini was-was. Nah, was-was di dalam sholat itu sering terjadi menggelayuti pikiran, perasaan kita ini. Ustadz, tolong dibantu untuk dibacakan kitabnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul waswasi fi sholati. Hukum was-was di dalam sholat. Al waswasu fi sholati, Was-was di dalam sholat yadullu ala adami kamalil iman. menunjukkan atas Tidak hilangnya kesempurnaan iman. Jadi kaitannya, makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau orang beriman ini sebut nama Allah bergetar, berarti tidak adanya iman itulah yang menjadi was-was. Kenapa? Karena bacaan Qur'annya, gerakannya saja itu tidak ada menghasilkan getaran, maka hilangnya keimanan. Makanya kenapa menjadi melamun? Bayangkan kita disuruh menghadap seseorang yang kita tidak mencintainya. Tidak ada kaitannya batin dan batin, tidak ada kesambungan. Disuruh berhadapan, pasti banyak melamunnya kita tuh. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat kita cintai, ya kan? Maka
Getaran itu akan selalu ada. Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan tujuan kita sehingga getaran itu akan bisa rasakan. Sehingga hari ini kita ingin menghindari suasana yang tidak ada getaran itu. Silakan Ustaz. Wa ala adam istihdharil 'abdi 'adamatullah. Wa ala Adam istihdharil 'abdi. tidak ada kehadiran di hadapan Allah Azza wa Jalla, 'adamatullah. keagungan Allah. Jadi tidak ada rasa sama sekali bahwa adanya keagungan Allah yang kita rasakan. Sehingga kita seperti menghadap satu tembok yang kosong yang tidak ada merasakan ada kedahsyatan, keagungan, kehebatan Allah yang sehingga kita tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Karena keagungan Allah itulah sehingga kita mengucapkan takbiratul ihram. Maka sebenarnya kalau kita logikakan secara ilmiah, orang mengucapkan Allahu Akbar itu pasti dia punya perasaan yang hatinya kecil, yang di situ menghilangkan kesombongan, keangkuhan, dan mengosongkan hati dari kehebatan diri. Maka ia mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Allahu Akbarnya orang beriman itu sudah menggetarkan. Nah, ini akan kita coba lebih dalam lagi ini Ustaz. Silakan Ustaz. Wa adamil ihsanil kamili fi sholati. Dan hilangnya ihsan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dalam dirinya. Hilangnya kesempurnaan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu ka'annaka tarahu. Ya seperti ngelihat begini. Kalau engkau tidak bisa melihat pakai penglihatan matamu, fa innahu yarak. Rasakan. Sesungguhnya dia melihatmu. Keyakinan bahwa Allah melihatmu itu penting. Sehingga rasa yang dirasakan orang yang yakin adanya Allah dan dia selalu mengawasi. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ia melihatmu di saat berdiri salat dilihati Allah. Ruku dilihat Allah. Sujud dilihat Allah. Bahkan setelah salat pergi kemanapun, di mana engkau berada, dilihat Allah. Dan suasana itu selalu terjaga terus karena dilihati Allah dengan ihsan tadi itu. Ini menjadi rukun mestinya ini kan gitu. Rukun menjadi sesuatu yang paling penting karena kalau tidak ada rasa ihsannya ya batal salatnya itu. Nah, ini yang mengerikan, yang disepelekan kajian-kajian macam ini itu kan mestinya kita masuk dalam wilayah ihsan itu. Istamir Ustaz. Fa innal ihsana fis sholati. Fa innal ihsana fis sholati. Adapun ihsan di dalam salat. Huwa ayyusalliya al-musalli. Dia salat. Ka'annahu yarallah. Seperti dia melihat Allah. Seperti ia mampu melihat. Padahal Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Walaupun Allah tidak bisa dilihat oleh mata karena kita mampu kita menembus Allah dengan mata, tetapi sadari dia melihatmu di saat kau berdiri salat. Inilah ihsan. Kesadaran ihsan inilah yang akan menguatkan kekhusyuan kita dan tidak ada was-was dalam batin kita. Nah, ini was-wasnya masih berlangsung ini. Nah, sekarang disadarkan dengan kajian-kajian seperti ini. Fa illam yakun yarahu. Apabila ia tidak mampu melihatnya, fa innahu yarahu. Fa innahu yarahu. Sesungguhnya ia melihatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinama sa'alahu Jibril alaihi salam. Saat ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Biqaulihi fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu sang Jibril mengatakan fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan aku, beritahu tentang ihsan itu apa. Padahal malaikat Jibril udah tahu tuh. Tapi ngetes Rasulullah. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kan? Faqala, lalu Nabi bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Maka engkau menyembah kepada Allah itu seolah-olah kau mampu melihat Allah. Fa illam takun tarah. Fa illam takun tarah. Kalau engkau tak mampu melihatnya, fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu.
ini konsep dasar yang paling penting untuk menjadi pegangan agar kaitannya dengan was-was tadi, Ustaz. Jadi orang was-was dalam sholat itu karena memang tidak sadar tentang masalah bab ihsan. Jadi kabari aku tentang ihsan. Kuncinya jadi di situ. Orang was-was itu merasakan Allah itu masih gamang, suasana Allah itu masih blur ya. Nah, ini yang menjadi problem. Maka sebenarnya kalau saya gampangkan untuk pribadi saya, bahwa sholat ini dalam ihsan itu penting. Saya seperti ngobrol biasa kalau gitu. Seperti ngobrol by phone misalkan. Telepon, saya tidak melihat orangnya, tapi saya bisa komunikasi ekspresi wajah saya. Ya, ekspresi wajah saya itu merasakan seperti ngobrol sama orang. Dan saya mendengarkannya. Tetapi sekarang kita masuk lagi. Nah, itu kan telepon pakai suara. Sekarang pakai apa? Saya nggak ada suaranya. Karena Allah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bukan pakai suara telinga, tapi apa? Falyusyahid biqalbi, rasakan. Ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, rasakan. Jadi ihsan itu merasakan dalam hati yang sampai kita bisa merasakan bergetar itu. Mungkin ini yang penyebabnya sehingga orang melamun banyak. Tetapi ketika Allah turunkan rasa tenang dalam hati, kemudian rasa ada keberadaan Allah dekat itu terasa, maka orang tidak akan mampu melepaskan getaran ini yang bisa dirasakan terus-menerus. Ini barangkali yang akan mesti dimasuki, bahwa dunia ruhani ini harus dimasuki melalui rohani. Ustaz. Wa amma hukmul waswasi fi sholati. Adapun hukum waswas di dalam salat. Faqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah ditanya Syekh Ibnu Taimiyah amman yahsulu lahu al-khudhuru fi sholati taratan. Ada kalanya orang itu hadir di hadapan Allah, kala-kalanya hadir gitu ya. Wa yahsulu lahu al-waswasu taratan. Ada kalanya ya menghasilkan waswas. Ya kan? Ini yang menjadi kadang ada ketika hadir, ada kalanya hilang dan seterusnya. Bagaimana hukumnya itu? Ditanyakan Ibnu Taimiyah kan? Fa ajaba. Maka beliau menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Al-waswasu la yubtilus salata. Al-waswasu la yubtilus salata. Was-was itu tidak membatalkan salat. Idza kana qalilan. Idza kana qalilan, jika itu sedikit. jadi kalau banyak ya batal juga kan itu. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi usaha kita untuk mencapai sempurna separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperdelapannya, terus sampai sepersepuluhnya, ini sampai dibatasi oleh Rasulullah. Maka jika saya dari awal sampai akhir tidak khusyuk, was-was terus, pikirannya kemana-mana. Was-was itu kan tidak hanya ragu-ragu, tapi pikiran melayang, itu namanya was-was juga. Tidak sadar apa yang diucapkan, itu namanya was-was juga. Nah, ini yang banyak tidak tahu orang, bahwa was-was itu sangkanya ragu-ragu. Terus tidak. Was-was itu bingung, dibaca tapi nggak sadar. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Itu syaratnya sadar. Syaratnya agar tidak was-was, sadar apa yang diucapkan. Nah, barangkali itu menjadi kiat untuk kita semuanya agar kita bisa merasakan itu. Lanjutkan Ustaz. Bittifaqi ahli ilmi. Menurut kesepakatan ahli ilmu. Bal yang kusul ajra. Bahkan sedikit pahalanya sedikit. Nah, jadi kalau dapatnya hanya sedikit, dapat sedikit kehusyuannya, maka ya sedikit pula pahalanya gitu. Jadi ini ditentukan oleh sedikit banyaknya. Tapi tadi diukur oleh separuhnya sampai sepertiganya sampai sepersepuluhnya. Di batasan itu kita tidak boleh lewat dari situ. Kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, laisa laka min salatika, tidak ada salat bagi kalian illa ma aqalta minha, kecuali yang engkau sadar. Engkau sadar. Jadi ketika rukuknya sadar, itu pahala. Ketika i'tidalnya sadar, berpahala. Bacaannya sadar, tapi kadang-kadang kita nggak sadar pas sujud itu baca apa, kita nggak tahu, nggak sadar. Itu nggak berpahala, tapi tidak membatalkan sholat. Ketika duduk lagi, Rabbi firli warhamni wajibuni, sadar.
Nah, itu yang dihitung. Tapi tidak boleh lebih dari separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, sampai sepersepuluhnya. Kalau dari awal sampai akhir itu sedikit dapatnya, maka bisa membatalkan sholat, bisa diulang lagi. Wa fi sunani 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Annahu qala innal 'abda sesungguhnya seorang hamba la yansarifu min salatih berpaling dalam salatnya walam yuktab lahu minha dan tidak tercatat baginya illa nisfuha kecuali separuhnya, illa thuluthuha kecuali sepertiganya, illa rubu'uha kecuali seperempatnya, illa khumusuha sampai seperlimanya dan seterusnya itu. illa usruha Sampai sepersepuluhnya itu bagian. Jadi ini yang menjadi pembahasan kita, ini yang harusnya. Jadi ada kelegaan bagi kita bahwa kita diperintahkan untuk berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi bisa, seluruhnya saya yakin bisa kalau memang niat sholat. Jadi antara nifak dan iman di sini kan tipis sekali ini. Jadi saya masih rasa bahagia dengan kitab ini karena menuntun kita untuk sampai ada usaha sampai kita bisa merasakan itu. Jadi masih ada kesempatan lah untuk kita, Ustaz. Insyaallah. Lanjutkan. Menarik ini terus. Wal ihsan, dan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Menyembah Allah itu seperti engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, Fa illam takun tara, jika engkau tak mampu melihatnya, fa innahu yaraka. fa innahu yaraka. Jadi sesungguhnya ia melihatmu. Ini saja mesti pegangannya untuk kita ini. Ini menjadi pegangan utama. Saya juga heran juga kalau misalkan ada orang bertanya seperti ini, Ustaz. Ustaz, aku ngelamun terus. Saya juga bingung sebenarnya. Mestinya tidak perlu ditanya sebenarnya itu. Kita gini bisa sadar kok sekarang itu. Saya bilang Allahu Akbar, saya bisa kok. Saya bilang Rabbi firli warhamni wajibudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Saya ini sadar nih Ustaz, saya coba sendiri ya. Makanya ada keluhan itu juga aneh juga buat kita ya. Aneh juga. Saya bilang Allahu Akbar, masa saya nggak sadar? Ketika saya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dan kesadaran saya itu saya sampaikan ke Allah langsung, dan itu diperdengarkan kepada Allah dan Allah mendengarnya, dan itu yakin sekali. Makanya ungkapan ini ketika disampaikan kepada Allah, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok saya yakin saya sadar, Ustaz? Kok saya yakin bahwa saya lagi berbincang-bincang dengan Allah, Ustaz? Saya yakin tadi saya nggak melamun, saya sadar, saya bicara begini. Walaupun ini ada kawan di depan kita sekarang, saya tahu, tapi terabaikan ketika kita berbincang-bincang seperti ini. Saya ada suara guntur saya dengar, ada suara orang lewat saya pun dengar, tapi terabaikan dengan komunikasi kita, Ustaz. Ya kan gitu. Saya sangat yakin tidak ada alasan apapun sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa kita was-was itu akan terjadi. Saya sangat tidak yakin. Harapan kita itu, saya mengembalikan kembali kepada kitab ini, ternyata di sini gamblang sekali menuntun kita, bahkan bacaan Al-Fatihahnya, kemudian gerakannya, semuanya itu akan dijadikan suatu kesadaran yang mutlak yang harus kita lakukan. Lanjutkan Ustaz yang lain. Thumma kullama dhaqal 'abdu, kemudian setiap seorang hamba merasakan halawatas salati, nikmatnya salat, manisnya salat, kana injidabuhu ilaiha aukat, keadaannya adalah maka dorongan untuk mengerjakan salat pun lebih lagi. Jadi dorongan ya, sebuah keadaan di mana jiwa kita itu ketika sudah merasakan nikmat itu rasanya tidak bisa berhenti. Nah, orang yang sudah merasakan itu nggak mungkin ia akan lepaskan. Kalau merasakan satu keadaan yang nikmatnya luar biasa, melampaui seluruhnya. Ada satu kenikmatan ini. Kenikmatan kebanyakan ini gini ya,
Orang yang merasa kenikmatan duniawi atau ke dunia itu kan cuma gini aja. Kita pernah ke luar negeri, kita pernah berjalan-jalan, itu satu kenikmatan. Tapi di sini ketika ia bersama Allah, ada halawatul iman, ada manisnya iman. Manisnya iman itu suatu yang merasakan bagaimana kedekatan Allah, dan ketika melampaui rasa-rasa yang pernah kita rasakan. Jadi ada satu rasa yang melampaui rasa-rasa yang pernah kita rasakan. Permainan, perjalanan, kemana pun kita merasakan, melampaui itu. Maka engkau tidak akan mau lepaskan rasa yang melampaui itu. Wah, gimana tuh? Masuk akal jika ternyata suasana batin itu yang dicari orang, ternyata saya mendapatkan puncaknya. Ketika kita berdiri di hadapan Allah itu terasa ada puncak, peak experience, sebuah puncak pengalaman di mana puncak itu tidak mungkin ia mau turun lagi. Kenapa? Terkalahkan secara otomatis, aku tidak mau lagi berada di bawah. Aku ingin merasakan kenikmatan ketika berdiri di hadapan Allah, dan getaran kenikmatan yang bisa dirasakan yang tidak ada yang pernah kurasakan selain ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Terus wa hadza yakunu bihasbi quwwatil iman. Ini terjadi karena kekuatan iman. Jadi makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu sebut nama Allah bergetar. Ini menyebut nama Allah, tidak bergetar. Kenapa saya bergetar? Karena ada getarannya. Makanya getaran itu melampaui kenikmatan apa yang pernah kita nikmati. Akan mengalahkan semua rasa itu. Ini mungkin orang bisa mencibir karena ini kan harus melibatkan batin orang itu. Nah, inilah yang perlu kita masuki lebih dalam. Wal asbabul maqwiyah lil imani kathiratun. Penyebab kuatnya iman itu kathiratun, banyak sekali. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis salati. Ini sama dengan hadis yang ini Ustaz berarti ya. Hubbiba alayya an-nisa at-tib was-shalah. Aku diberikan rasa cinta terhadap wanita. Kenapa kok yang dipakai menggunakan kalimat wanita, istri? Perasaan cinta itu sama kaitannya berhubungan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Selama ini kita melihat wanita saja, tetapi ini kenapa disebutnya sebagai istri? Istri, harapan kita itu ketika kita bersuami istri mendapatkan sakinah, tenang, mawaddah, dan rahmat. Apa itu rahmat? Tadi sakinah, kemudian mawaddah, mawaddah itu kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian rahmat itu getaran. Jadi ada getaran semua ini. Kemudian setelah merasakan itu ternyata sakinah itu sama ketika kita menghadap Allah. Itu ada sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Seorang wanita yang suami istri yang dekat pada Allah, maka diturunkan sakinah. Maka rasa sakinah ketika diturunkan dari Allah dan rasa cinta. Cinta berkaitan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan rasa cinta. Bayangkan. Jadi wanita diturunkan rasa cinta, laki-laki diturunkan rasa cinta oleh Allah. Itu yang menunjukkan nikmatnya melampaui engkau memiliki semua harta yang kau miliki. Yang kedua, Nabi menyukai dengan wangi-wangian. Saya kadang-kadang saya bahas kenapa wangi-wangian itu. Wangi-wangi itu ternyata kalau kita dari lihat aspek fisik, wangi itu kan menusuk kepada bagian saraf tertentu yang sampai bisa menenangkan pikiran. Nah, wangi itu bisa secara emosi itu berpengaruh terhadap perjalanan rohani. Karena wangi itu bisa menghantarkan suasana batin kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga adalah as-shalah. Salat itulah puncaknya. Jadi suasana batin ketiganya itu suasana batin. Makanya Rasulullah mencintai seorang wanita sebagai kedekatan kita dengan Allah. Kemudian wangi-wangian juga bisa mendekatkan rasanya itu bisa mendekatkan kepada Allah. Karena malaikat-malaikat juga suka wangi-wangian. Kemudian juga terhadap salat.
Itu menjadi suasana batin yang menarik. Jika itu suasana itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, itu berkaitannya itu. Silakan. Wa fi haditsin akhar annahu qala arihna ya Bilal bis salati. Alhamdulillah ditutup dengan ya Bilal arihna bis salati. Bilal, jadikan salat itu menjadi tempat saya beristirahat, hatiku, pikiranku, sehingga ia bisa merasakan ada perjalanan rohaninya. Nah, ketika orang salat itu Rasulullah merasakan dekat dengan Allah, dan di situ tempat istirahat yang paling istirahat dan paling nikmat. Alhamdulillah kajian kita sudah sampai dibatasi oleh pembahasan ini. Pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita nanti yang akan bersambung terus tentang bagaimana khusyuk dalam sholat sampai kita bisa merasakan kedalamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.